Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Shalom. Ya, semuanya Shalom, bahkan yang ada di rumah juga. Kembali kita boleh ada sampai saat ini. Kita percaya setiap kita untuk sama-sama menaikkan ucapan syukur kita. Bapak Ibu, mari sama-sama kita bawa hati kita bawa doa kita, bahkan bawa pengharapan kita. Karena kita percaya di dalam doa mampu mengubahkan segala sesuatu yang mustahil. Bahkan apapun keadaan kondisi kita saat ini, kita percaya tetap pengharapan kita nyata di dalam Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita mengucap syukur. Bapa, kami bawa segenap doa kami bawa segenap pengharapan kami, bahkan segenap iman kami Tuhan. Kami tahu semua hal itu Tuhan yang secara pribadi gak akan pernah bisa dipisahkan oleh apapun. Karena kami tahu Tuhan, darah Yesus yang menyucikan, yang menguduskan setiap kami. Kami sangat mengucap syukur buat kebaikan-Mu, dan sebentar kami mau bersukacita, bersorak-sorai, karena Engkau baik bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Mari yang siap untuk memuji Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Mari sama-sama kita sorakan. Woo! Come on! Kami bersyukur Tuhan. Mari katakan. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Come on. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji Tuhan. Karena kasih-Mu tak biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap hari. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Come on. Haleluya, ku memuji Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan, biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Mari angkat tangan kita, katakan, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Lagi melompat bagi Tuhan, sebab rahmat baru setiap hari. Kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia apa Bapak Ibu? Dia baik untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Oh. Mari bersyukur buat Tuhan Yesus. Oh. Mari angkat tangan kita, katakan, tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagi-Mu Tuhan, sebab rahmat baru setiap hari. Come on. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasanya
baik untuk selamanya. Kasih setianya, kasih setianya. Katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Allah kita. Haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur sampai saat ini. Musim demi musim kami lewati. Kebaikan Tuhan gak pernah berhenti di dalam hidup kami. Kami sangat mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita sembah Dia. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari terus ucapkan syukur kita. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Oh ya Rabb. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat pujian ini, katakan. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang memberi pertolongan, anugerah-Mu besar berlimpah bagi. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat pujian ini, katakan Engkau ada. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup kami. Di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan kami sendiri. Tak pernah Kau biarkan
sendiri, kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu Tuhan, adalah bersamamu. Kami gak pernah ragukan kasih-Mu, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu Kau yang teguhkan hati kami Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Sebab anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar, berlimpah bagi. Mari Bapak Ibu, naikkan ucapan syukur lewat pujian ini. Katakan, Kau ada, Kau ada. Di setiap musim hidup kami, musim hidup. Amin. Tak pernah Kau biarkan sendiri, kekuatan di jiwaku, kekuatan, amin, adalah bersamamu. Kami sepakat, kami gak pernah ragukan kasih Kristus, tak pernah ku ragukan kasih. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang amin, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Tuhan, besar, berlimpah bagi. Katakan bersamamu, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, kami lewati semua. Kami tahu perkenanan-Mu adalah kasih karunia-Mu Tuhan. Amin. Mu yang teguhkan, Kau yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagi. Mari kita sembah Dia. Kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur. Haleluya. Kami melewati setiap musim karena Engkau ada selalu beserta kami Tuhan. Mari sembah Dia. Oh
kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari angkat pujian ini sekali lagi. Mari Bapak Ibu yang di rumah juga katakan bersamamu. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bercinta, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Mari ucap syukur sembah Dia. Ucap syukur, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar, buat anugerah-Mu yang melimpah bagi setiap kami. Kami sangat mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Mari sembah Dia dengan ucapan syukur. Perkenanannya adalah kasih karunia yang diutus melalui Yesus Bapak Ibu. Dia berkenan atas setiap kita karena Yesus. Dia berkenan atas setiap kita karena penebusan Yesus. Mari mengucap syukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Oh ya la 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 la. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur Tuhan. Oh la 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 la. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Kau setia Tuhan. Mari katakan pujian ini, panggil dia. Kau setia, Bapa kau mulia, kau mulia, tenanglah, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Mari dengan segenap hati katakan, dari harta Kaulah segalanya Tuhan. Amin. Tenanglah, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu, dalam hadirat. Kau tunjukkan kasih yang amin. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Kasih setiamu gak pernah berubah Tuhan. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu Tuhan. Amin. Kau menyediakan yang kami perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari nyatakan dengan iman lebih lagi. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan. Kami gak pernah takut, kami gak pernah khawatir Tuhan. Amin. Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari sembah dia secara lamar. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Kau menyediakan segala yang kami perlu Tuhan. Kau setia. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kau setia. Kau tidak pernah berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus Tuhan. Mari nyatakan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kami perlukan. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia.
tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Panggil namanya Yesus, katakan Yesus, pegang erat tangan kami Tuhan. Ini iman kami, yes. Ku tak dapat hidup di luar kasih Bapa. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Engkau alasan selama kami hidup. Panggil namanya Yesus, pegang erat tangan. Kami tak dapat hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Yes, Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Panggil namanya Yesus, yes, amin. Pegang tangan kami Yesus, tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Kami nyatakan dengan segenap iman, Yesus, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Oh, sembah Dia, oh ya Rama. Kami nyatakan Kau alasan selama kami hidup Tuhan. Kau alasan kami hidup Tuhan. Bapa, jangan tinggalkan kami. Roh Kudus, jangan jauh dari kami. Kami mau bersekutu lebih lagi. Ya lama, oh ya lama. Lama. Terima kasih Yesus. Kami gak bisa hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Kau nafas kami Tuhan. Kau bagian hidup kami Tuhan. Mari nyatakan dengan iman, jadikan ini doamu. Panggil namanya Yesus, pegang erat tanganku, tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Mari Bapak Ibu saja yang di rumah katakan, Yesus, pegang erat tangan kami Tuhan. Pujian ini menjadi doa kami Tuhan. Kami gak bisa hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Tinggalkan Engkau alasan selamaku hidup. Kalau ku hidup bagimu.
kita tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, hatiku mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu. Ini doa kami Tuhan. Oh, kalau ku hidup, kami hidup. Yes, hatiku tetap menyembahmu, tetap dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selamat hidup, amin, hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Mari dengan iman katakan, kalau ku hidup bagimu Yesus, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Selama ku hidup, amin, ku hidup bagimu. Anakku tetap memandangmu, amin. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dunia tak bisa jauhkan kasih. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Amin. Haleluya. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kalau boleh kami menyembah-Mu dan kami sebentar akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicara Tuhan. Kami tahu Tuhan, setiap kami adalah perumpamaan tanah yang subur Tuhan, yang ditabur dan bertumbuh, bahkan berbuah lebat. Itu doa kami saat ini Tuhan. Kami nyatakan iman kami, pengharapan kami kepadamu Tuhan. Dan sebentar kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami sangat bersuka cita buat kasih-Mu yang gak pernah berhenti di dalam dunia ini Tuhan. Bahkan kami katakan, gak ada satupun yang dapat memisahkan kasih Kristus dari kami. Kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Yang di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Mari yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Mari sebentar kita akan menyambut firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kami persilakan Pastor Okta untuk menyampaikan firman. Ya, shalom semua. Shalom untuk jemaat yang ada di rumah.
Saya percaya kabar Anda baik-baik semua karena kita harus percaya bahwa ada pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita tahu bahwa bulan ini kita akan belajar mengenai doa. Jadi sepanjang bulan ini kita akan terus membahas tentang doa supaya kita semakin paham, mengerti benar tentang doa sesuai dengan firman kebenaran Tuhan. Namun sebelum itu sekali lagi saya ajak kita untuk mempersiapkan diri kita. Kita sama-sama tundukkan diri kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa kalau kesempatan yang boleh diberikan kepada kami untuk menaikkan pujian dan penyembahan. Kami percaya apa yang sudah kami naikkan, pujian dan penyembahan merupakan dupa yang harum di hadapan-Mu dan Engkau bertahta di atasnya. Dan saat ini kami tahu Tuhan, di dalam kehidupan kami tidak dapat berjalan tanpa dasar firman Tuhan. Kami tidak dapat melangkah tanpa tuntunan-Mu. Dan tuntunan serta pewahyuan daripada-Mu yang membawa kami terus berjalan dari kemenangan menuju kemenangan. Tuntunan dan pewahyuan daripada-Mu ada di dalam firman Tuhan. Oleh karena itu Bapa, saat ini kami siapkan hati kami, berikan hati yang lebih besar, kapasitas yang lebih besar untuk menampung setiap pewahyuan daripada-Mu. Sehingga kami terus berjalan di dalam otoritas-Mu. Karena kami percaya ketika kami berjalan di dalam otoritas-Mu, kuasa-Mu nyata sempurna. Terima kasih Bapa, urapi setiap hati yang mendengar saat ini, baik yang di rumah maupun yang hadir saat ini Tuhan. Jadikan mereka tanah yang subur, setiap benih yang ditabur berakar kuat, bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan mereka. Buah yang dihasilkan adalah buah yang manis. Tidak ada satupun kuasa, baik kuasa si jahat yang sanggup merebut benih itu. Karena tangan Tuhan selalu menyertai kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, berfirmanlah Roh Kudus, Engkau yang berfirman dari awal, pertengahan hingga akhir pemberitaan firman ini. Kami percaya, kami selesai mendengarkan firman ini, kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang, kami adalah orang-orang yang diberkati, kami orang-orang yang dibenarkan, kami orang-orang yang dikuduskan, dan kami adalah umat pilihan Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Baik saudara, kita akan belajar. Kita akan belajar mengenai kebenaran firman Tuhan. Terganggu sedikit, saya butuh tisu. Oke. Kita akan belajar mengenai doa, dan saat ini tema kita adalah esensi berdoa. Mengapa doa itu begitu penting? 2 minggu lalu, bahkan minggu kemarin kita juga belajar mengenai doa. Kita tahu bahwa doa adalah sarana kita, tindakan kita untuk mengingatkan Tuhan akan janji-janjinya. Doa adalah tempat kita berperkara. Saudara tidak perlu takut ketika saudara harus berperkara, karena Abraham sudah menunjukkan bagaimana Abraham berperkara dengan Allah ketika Sodom dan Gomora akan dihancurkan. Abraham bernegosiasi dengan Allah, berpatokan kepada adanya orang benar. Kita tahu di dalam firman Tuhan dikatakan orang benar itu akan selalu berada di dalam lindungan Tuhan. Orang benar itu akan selalu jalannya jalan yang mulus, jalan yang tidak pernah menghadapi mara bahaya. Itu sebabnya berdasarkan itu Abraham bernegosiasi dengan Allah, karena dia tahu ada orang benar di sana. Jadi saat Anda berperkara di dalam doa, Anda mengingatkan di dalam doa Anda tidak boleh lepas dari firman Tuhan. Banyak sekali kita berdoa, tetapi doanya untuk memenuhi keinginan kita. Bukan meminta apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan, ya,
bangsa Israel yang merupakan bangsa pilihan, mereka sangat sekali bergiat di dalam usaha mereka untuk dekat sama Tuhan. Kita buka di dalam Roma 10 ayat 3. Roma 10 ayat 3. Roma 10 ayat 3 dikatakan, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, lihat ya, mereka di sini bangsa Israel, dan oleh karena mereka berusaha mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Apa yang mau saya katakan di sini? Bangsa Israel sangat bergiat sekali. Tetapi mereka bergiat tidak di atas kebenaran, tidak berdasarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Banyak orang percaya bergiat di dalam pelayanan, banyak orang percaya bergiat di dalam aktivitas gerejawi, tetapi tidak di atas kebenaran. Dan Allah tidak bisa bertindak otoriter. Allah tidak bisa bertindak langsung memutuskan, kamu gak boleh begitu. Tidak. Ini dikatakan bahwa mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Jadi saudara hati-hati, kalau saudara punya kebenaran sendiri, maka tidak ada kebenaran Allah dalam dirimu. Enggak bisa setengah-setengah. Anda mau suam kuku, mau panas atau mau dingin. Itu pilihan dari Tuhan. Tidak bisa Anda suam-suam kuku, enggak boleh. Anda punya kebenaran manusia, ya itu yang berlaku bagi Anda. Lengkap ya. Perhatikan baik-baik. Itu sebabnya di sini dikatakan bahwa harus berdasarkan kepada kebenaran firman Allah. Banyak orang percaya mengerti pentingnya berdoa. Tetapi banyak juga yang tidak percaya, yang tidak mengerti kenapa sih doa itu begitu penting. Kolose 4 ayat 2. Kolose 4 ayat 2, saya bacakan. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Kita sebagai orang percaya, believer, ya, dikatakan di dalam Kolose 4 ayat 2, bertekunlah dalam doa. It's okay. Kita harus bertekun dalam doa. Sama seperti anak ke sekolah. Anak harus rajin datang ke sekolah. Tapi kalau nggak tahu artinya sekolah itu untuk apa, percuma. Kalau tidak pernah tahu bahwa sekolah itu pentingnya untuk apa, tidak akan pernah mengerti dia. Perhatikan baik-baik. Setiap kita melangkah di dalam satu pewahyuan harus mengerti. Kalau mengerti maka Anda bisa menangkap apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Kenapa sih? Apa sih pentingnya doa itu? Kenapa orang harus berdoa? Kenapa doa itu begitu penting dalam kehidupan orang percaya? Banyak dari kita mungkin berdoa lebih rajin. Mungkin bisa sehari bisa 10-20 kali. Tapi kalau kita nggak ngerti apa yang kita doakan, ya itu sama seperti bangsa Israel. Akhirnya kebenaran manusianya sendiri yang ada dalam kehidupannya. Mazmur 149 ayat 4. Mazmur 149 ayat 4 ya. Banyak orang bertanya, kok kita kenapa harus berdoa sih? Kemarin 2 minggu lalu saya jelaskan, mungkin ada pertanyaan kenapa harus berdoa? Bukankah Tuhan Maha tahu? Bukankah Tuhan itu masa sih pelupa, harus diingatkan? Memangnya Tuhan tidak pernah tahu apa yang terjadi dalam kehidupanku sehingga aku harus ngomong sama Tuhan? Banyak mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Sehingga ketika seseorang sedang mengalami satu masalah, biasanya langsung ini belum menangis nih, baru buka pintu, tutup pintu, kunci, tek, duduk berlutut. Seolah-olah Tuhan tidak tahu mulai dari dia buka pintu sampai duduk berlutut, kunci pintu, duduk berlutut, Tuhan tidak tahu masalahnya apa. Enggak begitu saudara. Di rumah bisa buka di Mazmur 139 ayat 4.
Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui, ya Tuhan. Ya. Jadi posisi kita beribadah pun Tuhan tahu apa persoalan kita. Bahkan sebelum lidah kita mengeluarkan perkataan, Tuhan pun sudah tahu. Tapi bukan berarti kita tidak berdoa. Ada sesuatu hal penting. Kenapa sih kok mesti berdoa? Kan Tuhan tahu. Tuhan gak kurang tahu kok. Tuhan tahu segalanya, Dia menciptakan kok. 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, 4 bulan lagi kita mau jadi apa, Tuhan tahu kok. Kenapa mesti berdoa? Ya. Salah satu hamba Tuhan bernama John Wesley mengatakan bahwa tanpa Tuhan manusia tidak bisa. Tanpa Tuhan manusia tidak bisa. Tanpa manusia Tuhan tidak mau. Perhatikan statement ini. Tanpa Tuhan manusia tidak bisa. Tanpa manusia Tuhan tidak. Buka di 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9. 1 Korintus 3 ayat 6 sampai 9 saya bacakan 1, 2, 3. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Perhatikan baik-baik di sini. Dikatakan bahwa baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Perhatikan ayat 9. Karena kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah dan bangunan Allah. Perhatikan baik-baik bahwa ternyata kita punya status bahwa kita itu kawan sekerja Allah. Dikatakan aku menanam, Apolos menyiram, Allah memberi pertumbuhan. Ada bagian yang harus kita lakukan. Ada bagian Allah yang harus Allah lakukan. Bingung pasti. Karena konsep kasih karunia enggak begitu. Perhatikan baik-baik. Ini tentang doa. Bukan tentang grace. Ini tentang kita bahas tentang doa. Kalau tentang grace tidak ada bagianmu yang harus kamu lakukan. Itu ada bagian yang terbaik. Tetapi di dalam doa, perhatikan baik-baik. Allah mengatakan kamu adalah kawan sekerja. Kamu yang menyiram, ayo siram, kamu tabur, kamu siram, kamu tabur, kamu tanam. Aku yang memberi pertumbuhan. Jadi dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan pelayanan pun nggak usah pusing-pusing. Ini kapan sih nambah jiwa-jiwanya? Kapan sih jiwa-jiwa baru datang? Nggak usah pusing. Anda tinggal tabur, tabur, tanam, tabur, tanam. Allah yang memberikan pertumbuhan. Kenapa sih Pak kok pelayananku masih skopnya masih kecil, masih dinding 4x4 atau dinding 10x10, nggak belum dindingnya 150x150 meter gitu? Nggak usah pusingin. Anda tinggal nabur, tanam. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Perhatikan baik-baik, kita kawan sekerja dari Allah. Allah ingin melibatkan manusia untuk mengedapi pelaksanaan kehendaknya di bumi. Kenapa doa begitu penting? Kita tahu bahwa kita dianggap sebagai kawan sekerja dari Allah. Dan Allah ingin melibatkan manusia untuk menggenapi pelaksanaan kehendaknya di bumi. Jadi ketika Anda berdoa, sebetulnya doa Anda itu harus mulai sekarang harus berbeda ya. Karena doa itu bukan Anda ngasih tahu curhat sama Tuhan loh. Doa itu mengingatkan Tuhan janji-janjinya, Anda bisa berperkara di situ. Doa itu membuka, melibatkan
melibatkan Allah di dalam kehidupan. Doa itu mengizinkan Allah untuk masuk intervensi di dalam kehidupan kita. Itu esensi daripada doa. Kenapa doa begitu penting? Ya. Jadi Allah ingin melibatkan manusia untuk menggenapi kehendaknya di muka bumi. Kita lihat ayatnya ya. Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Oke, sudah dapat? Kalau sudah dapat yang di rumah, silakan buka Amos 3 ayat 7, saya bacakan. 1, 2, 3. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu, lihat ya. Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Jadi Allah ingin melibatkan manusia untuk melakukan kehendaknya. Allah butuh kita. Itu sebabnya tadi John Wesley mengatakan tanpa Tuhan manusia tidak bisa. Tetapi tanpa manusia Tuhan tidak mau. Jadi di dalam doa itu, itulah kita tahu kehendaknya apa yang mau Tuhan lakukan. Doa bukan Anda memenuhi keegoisan Anda. Bukan jeritan hati Anda. Jeritan daging Anda, no. Tapi doa adalah apa kehendakmu Tuhan. Sehingga aku bisa melakukan di dalam kehidupanku. Itu doa. Berdasarkan Amos 3 ayat 7. Dan tak harus tahu, harus paham. Saya adalah rekan sekerja Allah. Allah yang memberi pertumbuhan. Allah yang memberikan pewahyuan kepada saya. Saya yang bertindak. Dengan kekuatan Roh Kudus yang ada, yang memberikan hikmat, kehendaknya bisa terlaksana melalui kehidupanku. Itu esensi doa. Apa berarti tidak boleh Pak menjerit, mengeluh tentang apa yang terjadi dalam kehidupan saya? Boleh, tapi balik lagi. Anda tuh mengingatkan Tuhan tentang janji-janjinya. Jadi Anda punya persoalan, kaitkan apa janji Tuhan untuk mengatasi persoalan Anda. Misalkan contoh, di dalam hal berkarir misalkan. Atau dalam Anda secara ekonomi kurang misalkan. Berdoalah. Aku percaya Tuhan, Engkau adalah Jehovah Jireh. Itu kan janji Tuhan. Dia menyatakan sebagai Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Di masa tuaku, aku percaya Tuhan bahwa anak cucuku tidak akan meminta-minta. Itu kan bukannya janji Tuhan. Untuk jeritan hatimu yang merasa takut, khawatir akan hidup di depan. Seperti itu kan. Jadi banyak orang lupa kepada firman-Nya, lupa mengingatkan Tuhan kepada firman-Nya, lebih banyak menjerit. Ya. Perhatikan baik-baik, ya. Jadi Allah itu ingin melibatkan manusia untuk, sekali lagi ya, Allah ingin melibatkan manusia untuk menjadi pelaksana dalam kehendaknya. Perhatikan baik-baik. Ya. Allah ingin melibatkan manusia dengan urusannya di bumi ini. Karena Allah masih berurusan dengan bumi. Siapa yang melakukan urusannya dengan bumi? Ya Allah. Perhatikan baik-baik. Ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Kita buka sama-sama. Kejadian 1, 26 sampai 27. Cepat saja karena banyak firman Tuhan yang harus kita ambil. Ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Perhatikan kata-kata bahwa kita diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa supaya kita berkuasa. Ini Alkitab firman Tuhan. Ya. Atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya
diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Perhatikan baik-baik, Allah menetapkan kita sebagai manusia itu untuk berkuasa. Ya, berkuasa atas bumi. Tapi sekarang ini banyak believer kenapa kalah dengan dunia? Oh Pak, kita kan sudah jatuh dalam dosa. Ya benar, ini konteksnya memang konteks sebelum Adam jatuh ke dalam dosa. Ketika Adam jatuh ke dalam dosa, maka segala kekuasaan itu dialihkan kepada iblis. Tetapi karya salib Kristus itu mengembalikan kuasa itu. Jadi seharusnya sebagai orang percaya itu bisa mengatasi masalah. Anda berkuasa kok. Perhatikan baik-baik. Apapun masalah saudara saat ini, baik yang di rumah maupun yang hadir saat ini, saya mau mengatakan Anda sudah berkuasa atas masalah Anda. Jadi seharusnya status-status di WA itu status-status kemenangan. Anda believer loh, Anda umat pilihan loh. Saya jadi pingin ngetes sebetulnya. Saya mau tanya, coba Andre. Ya, mumpung ada Andre di sini. Andre, saya mau tanya Andre. Kalau Allah berkewajiban menyelamatkan semua orang enggak? Supaya kita ada di dasar yang benar ya. Supaya ini nangkap juga nih, nanti Pak Okta bilangnya berkuasa padahal aku begini, jangan. Ini ketetapan. Ya, ini ketetapan. Kira-kira berkewajiban enggak? Wajib, oke. Kalau wajib nih, saya mau tanya, kenapa ada neraka? Karena Allah wajib kan menyelamatkan manusia, berarti gak usah ada neraka dong. Wong wajib kok. Oke? Next. Itu nanti saya jelasin lah ke depan-depannya ya. Artinya apa? Supaya kalian gak ragu. Ini firman Tuhan mengatakan Anda berkuasa loh. Sekarang apa persoalanmu dengan dunia? Hah? Kurang order, kurang bisnis, Anda berkuasa. Anda sudah berkuasa, kenapa Anda mesti sedih lagi? Hah? Hah? Itu apa? Anda yang nyari ini, nyari bojo. Anda berkuasa kok. Tapi Anda harus tahu, saat Anda berdoa, Anda bekerja sama, Anda menjadi rekan sekerja dari Allah. Izinkan Allah melibatkan kita dalam kehendaknya. Nangkap ya? Jangan salah. Ya. Ini ada tulisan bagus lagi nih. Miles Monroe. Seorang hamba Tuhan terkenal juga di Amerika. Ya. Dia mengatakan ini, doa adalah izin yang manusia berikan kepada Allah untuk mengintervensi bumi. Perhatikan baik-baik, Miles Monroe mengatakan doa adalah izin yang manusia berikan kepada Allah untuk mengintervensi bumi. Ini bahasa terlalu formal sekali ya, terlalu internasional sekali ya. Simpelnya begini, Anda ketika berdoa, terus Anda mengeluh, Tuhan aku disakiti Tuhan. Aku merasa tersakiti Tuhan. Biasanya begitu kan kalau kita mengalami satu tekanan, satu masalah, betul? Ya, perhatikan baik-baik, ya, perhatikan baik. Pasti tekanan itu ada? Ada, setiap manusia punya tekanan kok, beda-beda cuman. Ya. Ketika kita mengatakan, Tuhan tolong aku. Itu kan sama aja mengatakan bahwa Tuhan Engkau yang bekerja saat ini, atasi masalahku, betul? Itu kan sama juga memberikan izin. Ayo Tuhan, aku buka hatiku, Tuhan masuk ya. Aku izinkan Tuhan masuk, Tuhan bekerja, menyelesaikan masalahku. Harusnya kan begitu. Tapi kenapa banyak orang percaya, orang believer, ketika menerima masalah, dia memang berdoa kepada Tuhan, mencurahkan isi hatinya. Tetapi selesai berdoa, dia bergumul lagi dengan masalahnya. Katanya ngizinin Tuhan. Ya, sama seperti ini. Misalkan Andre punya masalah. Saya lagi suka dengan Andre masalahnya gitu ya. Ya, Andre misalkan. Andre punya masalah nih. Masalahnya apa?
sewaktu Andre misalkan punya masalah keyboardnya rusak, misalkan. Ya, ya, oke ya. Sekarang Andre mengizinkan saya memperbaiki keyboardnya Andre. Tetapi ketika saya diizinkan, Andre-nya selalu punya cara untuk ngasih tahu ke saya. Kira-kira seperti itu enggak doa itu? Enggak. Doa itu kasih izin sama Tuhan untuk mengintervensi kita. Buka, ini masalahku Tuhan. Buka, udah itu jangan atur Tuhan. Izinkan dia intervensi caranya apapun. Ya, itu Miles Monroe. Dan saya coba cari ayatnya yang kira-kira ini benar nggak omongan ini. Saya selalu begitu. Setiap hamba-hamba Tuhan, walaupun sekalipun hamba Tuhan ngeluarin quote, saya selalu cari ayatnya. Yohanes 10 ayat 1 sampai 2. Yohanes 10 ayat 1 sampai 2. Yohanes 10 ayat 1 sampai 2. Saya bacakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu. Perhatikan ada kata kuncinya di situ, pintu. Tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Perhatikan di sini. Pintu di sini, orang harus masuk ke dalam kandang domba, itu harus melalui pintu. Pintu di sini adalah izin. Diizinkan masuk. Kalau iblis bisa masuk, bisa. Setiap ada iblis nggak usah ada pintu juga masuk kok. Ada celah dikit aja masuk. Ada celah dikit masuk. Tetapi seorang gembala selalu masuk lewat pintu. Pintu itu lambang dari izin, izinnya kita. Jadi Anda kalau berdoa, izinkan pintu Anda itu harus terbuka. Itu sebagai izin Anda kepada Tuhan untuk masuk mengintervensi Allah di dalam kehidupan kita. Selama Anda tidak mengizinkan Allah untuk mengintervensi Anda mau sampai berbuih, mau sampai menghadap Tuhan, doa kalian gak akan dijawab. Harus ada. Pintu itu dibuka untuk mengintervensi. Itu kasih karunia. Makanya kalau kita udah percaya kepada kasih karunia, dikatakan bahwa janganlah engkau menjauhkan diri dari kasih karunia. Karena itu akan timbul kepahitan. Kita pahit harus sadar kita jauh dari kasih karunia. Karena itu jaminan bahwa di dalam kasih karunia tidak ada kepahitan. Ingat, sekali lagi saya ajarkan, kalau nggak salah 2 minggu lalu saya katakan ya. Ketika seseorang mengalami kepahitan, itu mencemari. Nggak bisa ditolak saudara. Anda jangan mengatakan, kata siapa? Nih firman Tuhan. Itu sama aja dengan Anda ambil tinta hitam, masukin di air putih, Anda 1 tetes, itu mencemari. Nggak di bagian itu yang hitamnya, tapi tercampur semua. Ya, jadi hati-hati bahwa kepahitan itu mencemari. Ya kalau Anda dengan teman pelayanan, maka teman pelayanan lagi akan lapor, teman pelayanan lagi akan tak lapor, teman pelayanan lagi. Seperti itu. Kalau ada orang tua, ya orang tua sama anak ke cucu, cicit, terus itu nyambung. Makanya firman Tuhan mengatakan, aku melupakan apa yang di belakangku. Itu supaya nggak mengalami kepahitan. Lupain semuanya. Sudah ya sudah. Kita pengen hidup ini kan, hidup damai sejahtera, hidup bahagia. Ya. Jadi perhatikan di dalam Yohanes 10 ayat 1 dan 2 itu dikatakan pintu, izin. Tadi dikatakan doa itu adalah mengizinkan Allah untuk mengintervensi. Kita mengizinkan Allah untuk mengintervensi. Dan Allah ingin melibatkan manusia di dalam melakukan penggenapan daripada kehendaknya. Itu sebabnya ketika Allah mau menghancurkan Sodom dan Gomora, dia datang kepada siapa? Dia datang kepada Abraham. Karena apa? Dia merasa Abraham itu sahabatnya. Aku harus cerita sama sahabatku bahwa aku akan menghancurkan Sodom. Diberitahu dulu. Apakah semua dihancurkan? Tidak.
Abraham begitu tahu Allah mau menghancurkan, dia bilang, kalau ada 40 saja yang benar bagaimana Tuhan? 30 bagaimana? 35 bagaimana? 30 bagaimana? 25 bagaimana? Kalau ada 20 bagaimana? Kalau ada 10 bagaimana? Dan Tuhan tidak menghancurkan semua. Lot selamat. Perhatikan baik-baik. Ya. Saya yakin ketika Anda mengerti pentingnya doa dalam kehidupan kalian, saya yakin kehidupan doa kalian akan berbeda. Akan punya perspektif yang lain. Memang pertama kali kalian pasti ragu-ragu. Yakinlah. Ini pasti mikir dulu waktu doa tuh. Yang diajarin kan doa itu mengingatkan Tuhan akan janjinya ya. Kan begitu kan? Enggak apa-apa kalian buka apa saja sih janji Tuhan. Baca aja enggak apa-apa. Itu doa kok. Ya. Jadi jangan agamawi. Kunci pintu. Duduk. It's okay begitu. Tapi gimana yang ada di laut? Gimana yang ada di pantai? Dia lagi menjala ikan atau lagi jadi seorang nelayan yang malam. Dia nggak punya kamar, nggak bisa tutup pintu. Gimana yang ada di gunung? Macam-macam. Bagaimana yang ada di pesawat? Jadi jangan terlalu agamawi bahwa doa itu harus berlutut, nggak ada. Kata siapa? Tuhan. Ya. Jadi jangan terlalu agamawi ya. Kita lihat di Wahyu 3 ayat 20. Ya. Wahyu 3 ayat 20. Jadi ayat-ayat yang saya kasih tahu adalah ayat-ayat tentang doa. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Sekali lagi saya bacakan. Lihat, aku Tuhan berdiri di muka pintu dan mengetuk. Kalau ada orang yang mendengar suaraku, perhatikan baik-baik. Kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Perhatikan baik-baik. Sifat Tuhan itu adalah menggerakkan kita untuk berdoa. Menggerakkan hati kita untuk berdoa. Tuhan gak bisa maksa kita untuk berdoa. Yang bisa Tuhan lakukan adalah diketuk pintu hatimu. Ayo nak berdoa. Tapi Tuhan gak bisa maksa. Tuhan tidak bisa memaksa saudara untuk berdoa. Yang bisa Tuhan lakukan adalah Tuhan menggerakkan hatimu untuk berdoa. Itu sebabnya dia ketok. Barang siapa yang mendengar. Dikatakan di sini, kalau ada orang yang mendengar berarti gak dipaksa kan? Mungkin Anda lagi sibuk bekerja. Mungkin Anda lagi sibuk dengan masalahmu. Sehingga Tuhan ketika Tuhan mengetok. Tok, tok, tok. Anda tidak mendengar. Mungkin Anda sedang bersenang-senang karena baru dapat berkat. Tuhan ketok, tok, tok, tok. Tuhan ingin buka. Ayo nak berdoa. Tuhan hanya ketuk. Tuhan gak bisa maksa dobrak pintu, berdoa tarik, gak begitu Tuhan kita. Tuhan kita penuh kasih. Kalau Tuhan kita seperti itu, bahaya kita. Lagi ibadah gini ada bisa ditarik sama Tuhan. Betul? Nangkap? Iya, karena tidak semua orang yang datang beribadah ke gereja tuh hatinya di situ. Ngeri kan? Ngeri. Yang Tuhan lakukan adalah dia ketuk. Ayo nak, kamu berdoa. Tuhan tidak mau memaksa. Ya. Itu sebabnya kita perlu tahu esensi daripada doa. Doa Tuhan ingin Tuhan ingin manusia dilibatkan dalam penggenapan daripada kehendaknya di muka bumi. Doa juga merupakan izin kepada Allah yang diberikan manusia untuk mengintervensi bumi. Ya.
Jadi Tuhan tidak bisa memaksa kita untuk berdoa, nggak bisa. Karena dikatakan di sini, aku di muka pintu dan aku mengetuk. Apabila kalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Ya. Yeskiel 22 ayat 29 sampai 31. Lihat ya, begitu pentingnya doa ya. Yeskiel 22 ayat 29 sampai 31. Perhatikan baik-baik. Saya bacakan ayat 29. Yang di rumah pun kalau sudah mendapatkan dapat dibaca dengan bersuara. Penduduk negeri melakukan pemerasan dan perampasan, menindas orang sengsara dan miskin, dan mereka melakukan pemerasan terhadap orang asing bertentangan dengan hukum. Ayat 30. Aku mencari di tengah-tengah mereka berapa orang? Seorang. Perhatikan, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku supaya jangan ku musnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Perhatikan baik-baik, Allah tidak mencari 2 orang, Allah tidak mencari 3 orang. Tapi Allah mencari 1 orang saja. Jadi ketika itu ada sebuah kota mau dimusnahkan, kemudian Allah masih mencari, ada enggak 1 orang ini yang berjuang untuk mempertahankan negeri ini? 1 orang saja. Tuhan tidak minta 2-3 orang. Tuhan hanya minta 1 orang saja untuk mempertahankan negeri itu di hadapannya. Ingat enggak ayatnya? 1 orang saja dari keluargamu. Tuhan butuh berapa orang? Tuhan tidak minta banyak dalam doa. Enggak usah banyak orang meminta hal yang sama di dalam. Boleh sah-sah saja. Tapi Tuhan hanya minta 1 saja. 1 aja dari kita minta di Kerawang ini jadi gereja, Tuhan pasti akan dengar. Tapi sayangnya Tuhan hari ini berkata, enggak ada yang minta 1 pun di sini untuk gereja berdiri. Maka Tuhan katakan, tetapi aku tidak menemukannya. Ayat 31, maka aku mencurahkan geramku atas mereka dan membinasakan mereka dengan api kemurkaanku. Kelakuan mereka kutimpakan atas kepala mereka, demikianlah firman Allah. Perhatikan baik-baik. Ya. Begitu pentingnya doa itu, sehingga Tuhan hanya membutuhkan 1 orang saja. Nggak usah banyak-banyak. 1 orang saja. Karena apa? Allah itu menganggap kita orang percaya itu sebagai rekan sekerja. Ya. Doa itu izin kepada Allah yang diberikan manusia untuk mengintervensi. Dan di situ Allah melibatkan manusia untuk melaksanakan penggenapan daripada kehendaknya. Contohnya Abraham. Itu kan penggenapan. Abraham diajak sebagai partner. Sehingga Allah pada saat itu, oke, 10 orang. 10 orang ya Abraham, oke. Baru Tuhan menghancurkan. Nanti kita lihat contoh-contoh yang lain. Matius 18 ayat 18 sampai 20. Matius 18 ayat 18 sampai 20. Saya bacakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Stop dulu sampai situ. Makanya saya sering mengatakan, hati-hati mulutmu jangan berkata kematian. Apapun eventnya. Mau Anda lagi beribadah, mau Anda tidak lagi beribadah, mau Anda lagi bersenda gurau, hati-hati. Ayat ini mengatakan apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Mulut kita harus memberitakan kehidupan. Memperkatakan kehidupan. Jangan kematian.
Doa jangan mengucapkan kematian, tapi doa harus mengucapkan kehidupan. Bukannya Tuhan tidak tahu, saudara capek, saudara lelah, saudara sudah bekerja keras, bukan Tuhan tidak tahu. Tapi ketika kita menyatakan itu semua, menyatakan masalah kita, itu sebetulnya kita mau bilang, Tuhan aku izinkan Kau untuk intervensi ke dalam masalahku. Aku tidak bisa, aku tidak mampu. Ya, ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya. Ayat ini biasanya dibawa lebih merujuk kepada gereja. Ya. Gereja tidak hanya sekedar mengajak jemaat untuk beribadah. Hari Minggu kita beribadah. Kemudian gereja membuat sistemnya membuat multimedianya luar biasa canggih, nggak sampai segitu. Sebetulnya tugas gereja itu adalah menghadirkan kerajaan Allah menjadi nyata di muka bumi. Gereja harus bisa mengabarkan kerajaan Allah, bawa kerajaan Allah itu. Karena apa? Apa yang dilepas di bumi, terlepas di surga. Apa yang terikat di bumi, terikat di surga. 2-3 orang berkumpul, di situ aku hadir. Ketika Allah hadir, apakah kerajaan Allah hadir? Hadir. Tapi kebanyakan kenapa gereja lebih cenderung kepada hanya sekedar untuk tempat beribadah. Ya. Bilangan 14 ayat 28. Ya, lihat ya, kuasa doa itu begitu penting. Begitu pentingnya doa. Bilangan 14 ayat 28. Perhatikan baik-baik, Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan, ini firman Tuhan. Bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku. Demikian akan kulakukan kepadamu. Kapan kita mengatakan sesuatu di hadapan Allah? Saat doa. Demikianlah akan kulakukan kepadamu. Saat Anda berdoa, Anda mengingatkan Allah tentang janji-janjinya. Anda mengizinkan Allah mengintervensi masalahmu. Anda mengingatkan Allah, berperkara dengan Allah, itu terjadi. Konteksnya Anda harus ngerti dulu sebelum doa. Oh, doa itu harus seperti ini. Tadi dikatakan perkatakan kehidupan, bukan kematian. Kenapa? Kalau aku perkatakan kematian, firman Tuhan berkata, apa yang aku lepas di bumi terlepas di surga. Apa yang aku ikat di bumi, aku di surga pun terikat. Anda lepasin kutuk, surga pun melepas kutuk. Hati-hati. Apalagi ditambah firman ini, apa yang kau katakan di hadapanku, itu yang akan aku lakukan. Anda berkata tidak mungkin Tuhan. Gak mungkin, ya gak mungkin Tuhan lakukan. Anda harus punya kehidupan doa yang berbeda mulai hari ini. Begitu pentingnya doa bagi kehidupan orang-orang percaya. Dan jangan Anda berdoa secara agamawi, duduk pintu, tutup, nangis, bleng. Bahasa roh selesai. Persoalan tetap aja tok, utangnya udah dibayar belum? Ya. Jadi kita harus bisa perkatakan kehidupan. Ingat, ketika aku perkatakan kehidupan, apa yang aku katakan di hadapan Allah, Allah akan melakukan, itu janjinya. Ketika aku izinkan Allah untuk mengintervensi, aku percaya Allah menyelesaikan masalahku. Selesai. Udah itu jangan pikir. Jangan masih, nanti kalau begini gimana ya? Nanti kalau begini, ya. Kan udah diintervensi. Sama aja dengan musuh kan, ketika musuh mengintervensi. Kenapa kita lebih
lebih peka ketika iblis mengintervensi kita dibandingkan Allah mengintervensi masalah kita. Percaya nggak? Coba aja ketika kita menghadapi satu masalah, ya, mana lebih cepat membuat kita galau, membuat kita gelisah, atau lebih cepat damai sejahtera? Halo? Kayaknya iya semua ini. Iya toh? Kita nggak usah munafik lah. Betul? Ketika masalah ada, ketika dengar selentingan segala sesuatu, ketika usaha kita lagi jatuh, mana lebih cepat intervensi iblis atau Tuhan? Iblis gelisah, pusing, aduh gimana nih? Aduh gimana? Hah? Nangkep ya? Jadi fungsinya berdoa itu kita mengizinkan, yuk Allah, Tuhan Yesus mengetuk pintu itu, aku bukakan pintu itu. Mari Tuhan bersama-sama dengan aku di dalam, itu kan janji Tuhan kan. Ketika pintu dibuka, ketika izin itu diberikan, Tuhan bersama-sama dengan kita, Tuhan diam bersama-sama dengan kita. Begitu kan tadi firman Tuhannya di dalam Yohanes. Jadi harus ada izin. Izin untuk apa? Mengintervensi. Sesudah Tuhan mengintervensi, jangan tambah-tambahkan lagi. Itulah kasih karunia. Tidak ada bagian yang mesti kita lakukan, itulah bagian terbaik dari saudara. Jadi Anda harus memberi izin dulu. Ketika Anda memberi izin, Tuhan silakan masuk. You intervensi. Bahasanya gak usah halus-halus, gak usah bahasa-bahasa doa yang indah-indah, gak apa-apa. Tuhan tahu kok sebetulnya. Ya. Jadi Tuhan, aku punya masalah, aku izinkan kau. Aku tahu engkau sedang mengetuk pintu itu dan saat ini aku buka pintu itu. Aku izinkan kau masuk, makan bersama-sama dengan aku, duduk bersama-sama dengan aku. Engkau intervensi masalahku. Gampang kan? Doain firman Tuhan. Ketika Allah mengintervensi, itu damai sejahtera. Tapi ketika Anda tidak mengerti begitu pentingnya doa, iblis siap-siap comot lu. Itu sebabnya dikatakan berjaga-jagalah dan berdoalah. Ya, dengan ucapan syukur. Jadi sebetulnya sebagai orang believer, orang percaya, sekalipun ada masalah datang, mungkin hanya 1-2 detik agak terganggu lah. Ibaratnya kalau televisi itu agak sesudah itu terang lagi. Mungkin hanya seperti itu. Ketika Anda tahu, Anda duduk berdoa. Anda tahu bahwa ada intervensi terhadap masalah. Ya. Bukannya kita justru melakukan apa yang menurut kita puas. Biasanya kalau para ibu, kalau ketemu masalah berat, apa yang dilakukan? Yang merasakan puas? Nangis kan? Oh, kayaknya udah hati itu udah plong, tetap aja masalah masih ada. Jadi ayo, ya, saya dorong saudara untuk buka pintu bagi Tuhan. Izinkan Tuhan intervensi ke dalam masalahmu. Dan percaya, seperti yang dikatakan di hadapanku, itu yang aku lakukan kepadamu. Percaya. Sesudah itu keluar, ketemu lagi nih. Kirain rumah udah beres nih, ternyata belum beres. Tenang aja. Karena apa? Tuhan sudah intervensi. Seperti itu. Ya. Yehezkiel 36 ayat 37. Ya, penting, sangat penting sekali doa. Yehezkiel 36 ayat 37. Beginilah firman Tuhan Allah, dalam hal ini juga aku menginginkan, siapa yang menginginkan? Allah. Supaya kaum Israel meminta daripadaku. Perhatikan Yehezkiel 36 ayat 37, perhatikan. Beginilah firman Tuhan Allah, dalam hal ini aku menginginkan. Allah menginginkan supaya kaum Israel meminta kepada Allah. Apa yang hendak Allah lakukan bagi mereka, yaitu membuat mereka banyak seperti lautan manusia. Jadi doa itu sebetulnya keinginan Tuhan. Kita berdoa itu sebetulnya keinginan Tuhan supaya kita berdoa. Makanya dia ketok terus. Tok, 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 tok.
Dia ketok terus sampai ada orang yang mendengar. Dia ketok terus hati kita setiap saat. Supaya kita mendengar dan mengizinkan Allah masuk. Itu loh. Bukan manusia yang menginginkan loh. Tapi lihat, dalam hal ini aku menginginkan. Jadi apa yang diingini bangsa Israel, ternyata Allah juga menginginkan itu. Supaya kaum Israel meminta daripadaku. Hei nak, kamu minta. Konsep kasih karunia adalah bapak kepada anak kepada bapak. Anak bungsu itu tidak mungkin bisa kembali ke kehidupannya. Dipulihkan kehidupannya kalau dia tidak pernah meminta kepada bapaknya. Kalau dia tidak pernah datang kepada bapaknya. Minta ampun kepada bapaknya. Tidak akan pernah. Ini juga Allah tuh menginginkan kita minta. Tadi dikatakan apa yang engkau katakan di hadapanku, aku akan melakukan. Sekarang Allah nyuruh minta. Ya tentunya kita tahu bahwa di dalam doa itu adalah mengingatkan akan janji-janji Allah. Enggak ada spesifik di dalam firman Tuhan itu menjanjikan rumah villa ukuran 2000 meter. Ya enggak ada gitu. Ya kan? Firman Tuhan hanya berkata apa? Allahku akan mencukupi segala. Kalau yang lain-lain itu bonus. Karena dikatakan barang siapa percaya kepadaku dia tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan hidup yang kuberikan adalah hidup dengan segala kelimpahannya. Itu kan bonus. Untuk hidup mah hidup. Tapi kata Tuhan aku akan memberikan kelimpahan. Ya. Jadi minta. Karena Allah juga menginginkan hal yang sama. Nah ini ceritanya, ya. Saya baru sadari, saya baru tadi malam sedikit merenung keluar rumah, saya renungin. Ternyata begitu dahsyatnya kuasa doa. Kalau kita mengerti ini, perhatikan baik-baik. Tadi saya sudah jelaskan dari minggu lalu bahwa doa itu mengingatkan Allah, berperkara dengan Allah, mengingatkan setiap janji Allah, firman-Nya, menarik setiap apa yang telah Tuhan sediakan melalui firman-Nya. Ya. Kemudian minggu kemarin Pak Wisnu juga sudah menjelaskan tentang doa dan di situ saya belum merasa wah tentang doa, tapi begitu saya dapat ayat ini, kisah ini, saya tertegun. Banyak sekali kegagalan orang percaya sudah dinubuatkan bahwa ya kamu 3 bulan lagi, 4 bulan lagi akan mengalami A, B, C, D, E, dan F. Tuhan menyatakan melalui hamba-hambanya yang tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi gagal terlaksana. Saya dapetin dari ayat ini. 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Mungkin ada yang tahu kisahnya? 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Perhatikan baik-baik. 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Tadi dikatakan bahwa Allah mau melibatkan manusia di dalam melaksanakan penggenapan daripada kehendaknya di bumi ini. Itu esensi doa. Ya. Sekarang lihat nih. 1 Raja-Raja 18 ayat 1. Dan sesudah beberapa lama datanglah firman Tuhan kepada siapa? Kepada Elia. Dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab. Sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka. Perhatikan baik-baik. Pernah nggak dengar orang begini? Ya pasti bisa lah Tuhan. Ya toh? Coba kalau sekarang saya ngomong sama Brian nih. Saya Elia nih. Bri. Aku hendak memberikan hujan. Kasih tahu Bu Siwi. Atau gini deh. Bu Siwi, sawahnya akan panen 5 kali. Pasti kamu bilang apa? Kamu tahu, aku berpower. Atau aku seorang hamba Tuhan yang penuh urapan, yang selalu benar omongannya pasti. Jawabannya, ya pasti yakinlah. Pak Okta ini kan gitu. Sama kan dengan ini.
Kalau kita posisinya di Elia, kita akan ngomong gitu enggak? Wah, pasti bisa lah, Tuhan yang berkuasa, betul? Betul? Tapi lihat nih, ayat selanjutnya, 1 Raja-Raja 18, 41 ayat 45. 1 Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 45. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, Raja Ahab ya. Kita tahu sejarahnya Elia pada saat itu membunuh 450 nabi-nabi Baal. Ya. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah. Sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Perhatikan baik-baik. Lalu Ahab pergi untuk makan dan minum, tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel. Lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Saya mau tanya, ngapain dia? Berdoa. Dia tahu Tuhan pasti bisa mendatangkan hujan. Kenapa perlu doa? Anggap. Anda tahu Tuhan menyediakan? Anda tahu Tuhan menyembuhkan? Kenapa mesti berdoa? Hei, keluargamu akan dipulihkan. Oh pasti bisa Tuhan. Anda nggak berdoa, nggak jadi. Lihat nih ya. Ayat 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya. Dia berdoa nih, berdoa. Terus dia berkata kepada bujangnya. Naiklah ke atas, lihatlah ke arah barat laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa, kata Elia. Pergi sekali lagi. Sampai berapa kali? Sampai 7 kali. Ayat 44. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Maka dalam sekejap mata langit menjadi kelam oleh awan badai. Lalu turunlah hujan lebat. Hujan yang lebat. Ahab naik ke kereta lalu pergi ke Israel. Perhatikan baik-baik. Ketika Elia, Allah bernubuat kepada Elia. Elia katakan kepada Ahab, aku akan menurunkan hujan. Seringkali kita sebagai orang percaya kita menerima satu nubuatan dari seorang hamba Tuhan. Ataupun dari Tuhan secara langsung. Tapi seringkali kita berpikiran, itu pasti bisa. Tuhan ini Tuhan yang dahsyat kok, selesai. Tapi apa yang dilakukan oleh Elia? Dia memberikan contoh begitu pentingnya doa bagi Tuhan. Dia katakan kepada Ahab, kamu pergi, makanlah, minumlah. Elia kemudian naik ke atas gunung Karmel. Dia berlutut, membungkuk, mukanya ada di dekat kakinya, itu artinya dia sedang berdoa. Kemudian dia panggil, kamu pergi, lihat bujangnya ya. Kamu lihat, ada apa di pantai itu? Sampai 7 kali. Elia berdoa, walaupun tahu Tuhan itu mampu. Doa mungkin gak penting bagimu, tapi bagi Tuhan doa itu sangat penting. Mungkin kau tahu Allah luar biasa, Allah pasti menyembuhkan. Mungkin Anda, gak usah doa lah, aku udah percaya Tuhan menyembuhkan, Tuhan yang menuntun jalanku. Seringkali kita bilang gitu. Gak penting doa itu, tapi bagi Tuhan doa itu sangat penting. Ini yang dicontohkan Elia. Dia duduk berdoa kepada Tuhan. Dia berperkara dengan Tuhan. Dia mengingatkan Tuhan, engkau mengatakan kepadaku akan turun hujan hari ini Tuhan. Apa yang kau nubuatkan kepadaku sebelumnya terjadi. Mungkin Anda pernah dinubuatkan Anda akan menjadi seorang pengusaha sukses. Anda mungkin pernah dinubuatkan hidup dengan segala kelimpahannya. Mungkin Anda pernah dinubuatkan sehat, sembuh, keluarga Anda dipulihkan. Mungkin Anda pernah mendengar nubuatan itu. Tapi seringkali kita bilang, gak mungkin. Apa yang aku lihat gak mungkin itu terjadi. Mungkin bagi kita tidak penting. Tetapi bagi Tuhan doa kita penting. Itu sebabnya saya sarankan ketika Anda mendapat nubuatan. Dari siapapun, dari seorang hamba Tuhan sesudah ada uji sesuai dengan firman Tuhan. Anda berdoa untuk apa yang Anda dapatkan. Jangan begitu saja. Ya aku percaya pasti terjadi, selesai.
Aku percaya pandemik ini pasti selesai, semuanya juga percaya. Bahkan orang yang tidak percaya kepada Kristus saja percaya kok pandemik ini bakal selesai. Apa bedanya kita dengan mereka? Bedanya kita datang berdoa. Sesuai dengan janji Tuhan. 2000 tahun yang lalu Yesus di atas kayu salib telah menyelesaikan segala penyakit. Aku percaya semuanya akan berakhir. Ketika engkau mengatakan tetelestai, semuanya berakhir. Harus. Ya. Jadi doa bagimu mungkin tidak penting. Tetapi bagi Tuhan doa itu penting. Yakobus 5 ayat 17-18. Lihat ya. Yakobus 5 ayat 17-18. Ini juga perhatikan baik-baik. Yakobus 5, 17-18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Lihat, perhatikan. Elia itu sama seperti kita. Ia telah bersungguh-sungguh berdoa. Supaya hujan jangan turun dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula. Oh, berarti kesimpulan waktu Tuhan mengatakan hujan akan turun, Elia naik ke Gunung Karmel, ternyata Elia berdoa. Dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Perhatikan baik-baik, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Pertanyaannya, berarti kita bisa seperti Elia? Jadi ketika Allah menyatakan di dalam firman-Nya, Anda hidup berkemenangan, Anda tidak akan pernah berkekurangan, Anda diangkat di atas bangsa-bangsa. Itu kan nubuatan sama seperti Allah mengatakan, Elia katakan kepada Ahab, aku akan menurunkan hujan. Betul? Berarti kalau itu kita doakan terjadi? Punya iman? Punya iman? Kehidupan Anda, doa Anda harus punya perspektif yang lain. Harus berbeda. Bahwa ternyata selama ini aku doa itu hanya memuaskan kedaginganku. Aku hanya bercerita tentang masalahku. Mulai sekarang kita rubah bahwa doa-doa kita adalah mengizinkan Tuhan untuk melakukan intervensi. Mengizinkan Tuhan supaya kita pun dilibatkan di dalam melaksanakan kehendak-Nya. Dan ingat, Tuhan itu selalu mengetuk. Dia tidak bisa memaksa kita untuk berdoa. Tetapi Tuhan mengetuk pintu kita. Mengetuk hati kita untuk kita berdoa. Dia tidak akan memaksa. Itu sebabnya dikatakan, aku di depan pintu, aku mengetuk barang. Kalau ada orang yang mendengar di dalam dan membukakan pintu, maka aku akan masuk. Ketika kita tahu Tuhan menginginkan kita berdoa. Kenapa Tuhan menginginkan kita berdoa? Bagimu doa itu tidak penting. Tetapi bagi Tuhan doa itu penting. Kenapa? Karena di dalam doa itu diingatkan tentang apa yang dijanjikan Tuhan. Apa yang dinubuatkan oleh Tuhan. Paham ya? Jadi kalau ini saya tulis nih quote ini. Doa adalah tindakan untuk membuka pintu. Untuk menerima kehidupan dan kemakmuran dari Allah. Jadi ketika kita berdoa sebetulnya kita sedang membuka pintu. Supaya kehidupan dari Allah, kemakmuran dari Allah terjadi dalam kehidupan kita. Doa itu penting bagi Tuhan. Selalu ingat, ketika Anda mungkin sibuk apapun, ingat. Bukan Anda yang pentingnya, tapi ingat bahwa doa itu bagi Allah penting. Kalau kita sudah menganggap doa bagi Allah penting, pasti otomatis ketika kita bangun tidur, ketika kita melakukan sesuatu, pasti kita akan berdoa. Berdoa tidak mesti harus duduk seperti Elia, tengkurap sampai mendudukan, enggak perlu. Ya, saya cerita saja satu. Anda tahu kenapa Yehuda selalu 12 suku Israel dan salah satunya bernama Yehuda, dan kenapa Yehuda yang selalu disuruh berperang?
Selalu ketika bangsa Israel mau berperang, selalu suku Yehuda disuruh, maju kamu berperang, maju kamu berperang. Anda tahu artinya Yehuda? Yehuda itu puji-pujian artinya. Jadi sebagai orang percaya, ketika menghadapi masalah, nggak usah Anda rumit-rumit, memuji Tuhan aja. Itu sama aja menyuruh Yehuda maju berperang. Jadi puji-pujian cukup, kebanyakan kita jelibet. Kebanyakan hamba Tuhan ngajarin sesuai prosedur. Anda datang, berdoa, sampaikan kepada Tuhan. Enggak usah. Ketika di hadapan Anda tahu itu ada musuh. Anda memuji Tuhan. Ingat, sama seperti bangsa Israel menyuruh suku Yehuda berperang. Aku percaya Tuhan, puji-pujian yang aku naikkan akan maju berperang. Amin. Ini quote yang kedua. Ya. Kalau ada yang copy, tolong bayar ke saya copyright. Tadi yang pertama quote-nya adalah doa adalah tindakan untuk membuka pintu untuk menerima kehidupan dan kemakmuran dari Allah. Yang kedua, doa adalah tindakan membuka pintu bagi Tuhan untuk intervensi ke dalam dunia dengan kuasa dan kehendaknya. Jadi doa merupakan pintu, izin bagi Allah untuk masuk melakukan intervensi sesuai kuasa dan kehendaknya. Tangkap ya tentang doa. Itulah pentingnya esensi daripada berdoa. Jangan salah lagi kita. Akhirnya nanti aku sudah berdoa, jungkir balik 5 tahun, 6 tahun kok belum terjadi. Karena apa? Intervensinya bukan intervensi penuh. Tapi intervensinya setengah-setengah. Kadang-kadang ketika lagi moodnya lagi bagus, wah pakai kekuatan sendiri. Ketika moodnya jelek, Tuhan, setengah manusia. Suam-suam kuku. Akhirnya apa? Tuhan muntahkan. Kalau Anda panas, lakukan panas. Kalau dingin, lakukan dingin. Salah? Enggak salah. Anda melakukan dengan hukum Taurat, enggak salah. Tapi Anda akan diadili dengan hukum Taurat. Tangkap ya? Jadi, ayo ketika kita berdoa, kita harus percaya, kita harus tahu bahwa aku sedang membuka izin bagi Allah untuk mengintervensi. Aku sedang mengingatkan Allah akan janji-janjinya. Aku sedang dilibatkan Allah untuk pelaksanaan penggenapan daripada kehendaknya. Ketika aku berdoa, aku tahu doaku tidak penting bagiku, tapi doa ini penting bagi Tuhan. Harus paham. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Apabila ada yang mau memberikan persembahan, baik persepuluhan atau persembahan bulanan, Anda dapat menggunakannya untuk kanan kiri saudara Anda, mungkin tetangga Anda yang kekurangan di masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati.